Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 mendapat tugas dari dosen mata kuliah hukum lingkungan dengan materi yang pertama mengenai penegakan hukum lingkungan dan materi yang kedua yakni upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Nah teman-teman, sebelum kita masuk pada penjelasan mengenai bagaimana penegakan hukum lingkungan serta upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup, di sini saya mengajak teman-teman untuk kenalan dengan anggota kelompok 5 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Kurnianing Psikolopita atau saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Selanjutnya materi yang kedua akan dibawakan oleh teman saya Muhammad Fikri dan materi yang terakhir akan dibawakan oleh Juan Wahyudi Pagau. Baik, teman-teman, langsung saja kita masuk pada materi penegakan hukum lingkungan. Mungkin di sini ada yang bertanya, bagaimana penegakan hukum lingkungan di Indonesia saat ini? Nah, sebelum kita masuk pada penegakan hukum lingkungan di Indonesia, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu penegakan hukum lingkungan. Nah, jadi penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, mulai pengawasan dan penerapan sanksi administrasi serta gugatan perdata dan pidana. Adapun untuk instrumen penegakan hukum lingkungan itu sendiri, yakni Undang-Undang Dasar 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang memuat sanksi administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan, penegakan hukum pidana, penegakan hukum administrasi lingkungan, penegakan hukum administrasi lingkungan yang bersifat preventif atau pengawasan, dan represif atau sanksi administrasi untuk kemudian menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan lingkungan administrasi dapat diterapkan terhadap kegiatan yang melanggar persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan. Untuk sanksi itu sendiri terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Di Indonesia sendiri, hukum lingkungan diatur pada beberapa peraturan. Fungsionalisasinya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang kemudian diwujudkan melalui perumusan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya ada 2 alasan tentang mengapa sanksi diperlukan. Alasan yang pertama, sanksi selain yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan seperti harta benda dan kesehatan. Untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik apabila suatu persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan tidak baik dan tidak dipenuhi. Alasan yang kedua, pendayagunaan sanksi juga dapat dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi ini dapat berupa penjara, denda, perintah pemulihan lingkungan yang tercemar, penutupan tempat usaha, dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik pencemar yang bersangkutan. Demikianlah materi pertama yang akan saya bawakan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Muhammad Fikri. Baiklah, di sini saya selaku pembicara kedua akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Kurnianing Psikolopita. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Seperti yang teman-teman ketahui, keberadaan UKL dan UPL sesuai dengan peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan izin lingkungan itu adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau yang wajib ambil analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau izin kegiatan. Adapun fungsi dari UKL dan UPL tersebut ialah fungsi UKL dan UPL sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan hidup suatu usaha dan kegiatan. Manfaat UKL dan UPL adalah agar dampak kegiatan terhadap lingkungan baik yang bersifat positif maupun negatif
Baiklah, saya selaku pembicara terakhir atau sebagai penentu materi akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup UKL dan UPL. UKL adalah upaya pengelolaan lingkungan dan UPL upaya pemantauan lingkungan. Nah, UKL UPL adalah perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan izin melakukan usaha atau kegiatan. UPL UKL diwajibkan pula bagi usaha atau kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki UKL UPL atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Dan materi yang terakhir yaitu adalah sistematika penyusunan UKL dan UPL. Yang pertama bisa dilihat di sini yaitu Pemrakarsa mengajukan permohonan penyusunan dokumen UKL UPL kepada wali kota. Dan yang kedua, permohonan diterima oleh bagian penerimaan dokumen. Dan yang ketiga, pemeriksaan kesesuaian persyaratan. Dan yang keempat, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemrakarsa atau dipulangkan. Dan jika lengkap dibuatkan tanda terima, yaitu berarti sudah diterima dokumennya. Dan yang terakhir, pemeriksaan dokumen UKL UPL dan pembuatan tanggapan. Baiklah, itulah materi di kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan semoga video ini nantinya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.